Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya, Miko. Nah, kali ini saya akan membahas materi dan soal laju reaksi. Yuk, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama ini tentang materi laju reaksi. Sekarang, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Contoh, reaksi A plus B menjadi C plus D. Dengan A plus B itu adalah reaktan dan C plus D itu adalah produk. Laju reaksi ada yang cepat dan ada yang lambat. Contoh laju reaksi yang cepat adalah asam dan basa, sedangkan yang lambat adalah perkaratan pada besi. Persamaan reaksi. Dari reaksi A plus B menjadi C plus D, ya, diperoleh nilai persamaan V0 sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Dengan V0 itu adalah laju, K adalah konstanta laju, A adalah konsentrasi jenis A, X order reaksi terhadap A, B konsentrasi jenis B, dan Y order reaksi terhadap B. Sekarang ke penentuan order reaksi. Order reaksi adalah jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Biasanya berupa bilangan bulat positif yang nilainya tidak dapat ditentukan oleh koefisien reaksi, melainkan harus berdasarkan data percobaan. Secara sistematis, nilai order reaksi total adalah jumlah order reaksi seluruh reaktan. Contoh, V sama dengan K dikali A dikali B memiliki order reaksi total 2. Terus V sama dengan K dikali A dibagi B memiliki order reaksi total 0. Dan V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B memiliki order reaksi total 3. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Soal yang pertama adalah berikut data percobaan laju reaksi K plus L menjadi M dengan data berikut ya, ini di tabel. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan laju reaksinya. Langsung saja kita jawab. Pertama, rumus laju reaksi adalah V sama dengan konstanta dikali K pangkat X dikali L pangkat Y. Nah, yang pertama, kita mencari nilai X. Mencari nilai X bisa dicari dengan menentukan nilai molaritas L yang sama atau mencari nilai molaritas yang sama. Diperoleh data 1 dan 2 ya, nilai molaritas dengan 0,1. Lalu kita bandingkan V2 per V1 sama dengan K dikali K pangkat X dikali L pangkat Y per K dikali K pangkat X dikali L pangkat Y. K di sini bisa kita coret-coret. Berarti V2-nya adalah 0,02 bagi V1 adalah 0,01. 0,01 sama dengan K. K adalah 0,04 pangkat X dan L adalah 0,1 pangkat Y per K. K yang di sini adalah 0,02 pangkat X
kali 0,1 pangkat Y. Nah, ini didapat menjadi 2 sama dengan 0,04 X dibagi 0,02 pangkat X itu adalah 2 pangkat X. 0,01 pangkat Y dibagi 0,01 pangkat Y itu habis ya. Berarti dapat X sama dengan 1. Nah, ini X sudah diketahui, X sama dengan 1. Lanjut, untuk mencari nilai Y, ya, mencari nilai Y ini ya, Y. Dengan mencari nilai molaritas K yang sama. Didapat ini di tabel itu adalah nilai molaritas K yang sama adalah data 3 dan data 4. Langsung V4 per V3 sama dengan K konstanta ya, dikali K pangkat X nya kan 1 nah, kali L pangkat Y per konstanta dikali K pangkat 1 kali L pangkat Y. Di sini K bisa kita coret-coret ya, hilang. Di V4 nya adalah 0,08 dibagi V3 nya adalah 0,04 sama dengan K di sini adalah 0,08 pangkat 1 ya, bagi L nya adalah 0,8 pangkat Y, masih Y ya. Terus untuk K data 3 adalah 0,08 sama pangkat 1, dan untuk L data ketiga adalah L 0,4 pangkat Y. 0,08 dibagi 0,04 itu sama dengan 2 sama dengan ini 0,08 pangkat 1 dibagi 0,08 pangkat 1 itu habis ya. Berarti tinggal 0,8 dibagi 0,4 itu sama dengan 2 pangkat Y. Berarti diperoleh Y sama dengan 1. X dan Y sudah ketemu. Sekarang kita mencari nilai konstanta. Nilai konstanta itu dapat dicari dengan menggunakan bisa menggunakan data 1, 2, 3 atau 4 ya. Kita mencari K, berarti saya menggunakan data 1 ya. Saya menggunakan data 1. Kita tulis rumus lagi, V sama dengan konstanta dikali K pangkat 1 kali L pangkat 1. Kita menggunakan data 1 ya. V data 1 adalah 0,01 sama dengan K. K data 1 adalah 0, kali 0,02 L. L data 1 adalah 0,1. Karena di sini pangkatnya pangkatnya 1, jadi langsung saja ya. Oke. 0,01 sama dengan K. Ini tulis menjadi ini dikali ini, berarti 0,02 dikali 0,1 itu adalah 0,002. K menjadi dapatan K sama dengan 5. Karena ini di sini kan pindah menjadi dibagi ya. Jadi persamaannya adalah V sama dengan K dikali K ya, di sini K pangkat 1 dikali L pangkat 1. V sama dengan 5 kali K kali L. Karena di sini pangkat 1 berarti nggak usah ditulis ya.
ini adalah persamaan dari soal. Oke, lanjut pada soal yang kedua. Suatu reaksi kimia berlangsung selama 60 detik pada suhu 50 derajat Celcius. Reaksi tersebut berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhunya dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan untuk reaksi pada suhu 90 derajat Celcius adalah titik-titik detik. Langsung saja kita jawab. Yang diketahui adalah T0 ya, T0 sama dengan 60 detik. 60 detik. T0 adalah waktu mula-mula ya. Selanjutnya adalah suhu atau T besar T1 adalah 50 derajat Celcius, 50 derajat Celcius. Lanjut, suhu yang kedua adalah 90 ini ya, 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius. Delta V ya, delta V itu adalah 3 dan delta T besar atau delta perubahan suhu ya, delta T itu adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah T. Kita menggunakan rumus VT sama dengan delta V ya, delta V pangkat T2 dikurangi T1 per delta T dikali V0. Oke, VT itu sama dengan M per T sama dengan masih sama delta V pangkat T2 min T1 per delta T besar dikali V0 juga sama M per T0. Di sini kan M sama M, jadi bisa dicorek, mendapatkan nilai 1 per T sama dengan delta V ya, delta V pangkat T2 dikurangi T1 per delta T dikali 1 per T0 ya, seperti 0. Langsung saja kita masukkan angkanya. Seperti T tetap ya, seperti T sama dengan delta V nya berapa? Delta V nya adalah 3. T2 nya berapa? 90 dikurangi T1 nya berapa? Adalah 50 per delta T nya berapa? 20. Nah, masuk 1 per T0 nya berapa? T0 nya adalah 60 ya, 60 ya, berarti 1 per T sama dengan 3 dikali 90 dikurangi 50 40 dibagi 20 adalah 2 dikali 1 per 60. 1 per TT sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 1 per 60. 1 per TT sama dengan 9 per 60. Berarti kalau TT ya, TT adalah 60 per 9 detik. Inilah jawabannya. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Laju reaksi pada reaksi 4NO2 ditambah O2 menghasilkan 2N2O5. Diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen setiap detik. Jika pada suhu tertentu laju reaksinya 0,024
mol per liter detik, maka hitunglah laju reaksi berdasarkan A. Berkurangnya gas NO2 tiap detik, dan B. Bertambahnya gas N2O5 per detik. Oke, jawab. Langsung saja ya, jawab. Kita menggunakan perbandingan. Perbandingan reaksi diperoleh dari koefisien reaksi, yaitu 4. Perbandingannya 4 dibanding O2 adalah koefisiennya adalah 1, ada 1 banding, dan koefisien N2O5 adalah 2. Nah, 2 ya. Untuk mencari VNO2 ya, NO2 ya, NO2 itu diperoleh dari koefisien NO2 dibagi koefisien O2 dikali VO2 ya, VO2. Oh maaf, ini yang diketahui juga adalah VO2 nya itu adalah 0,024 mol per liter detik ya. Ini adalah yang diketahui perbandingan dan VO2 nya. Oke, lanjut kembali. Untuk mencari VNO2 itu adalah koefisien NO2 dibagi koefisien O2 dikali VO2 sama dengan koefisien NO2 berapa? Koefisien NO2 adalah 4 dibagi koefisien O2 berapa? Adalah 1 dikali VO2 berapa? 0,024 sama dengan didapat satunya hilang ya, jadi langsung saja 0,024 dikali 4 mendapatkan 0,096 adalah 0,096 mol per sekon. Nah, sekarang ini yang A ya, ini yang A. Yang B mencari VN2O5 itu dapat dari koefisien N2O5 dibagi koefisien O2 dikali VO2 ya, dikali VO2. Koefisien N2O5 berapa? Koefisien N2O5 adalah 2. Ini 2 dibagi koefisien O2 berapa? 1 dikali VO2 berapa? 0,024. Boleh satunya hilang, berarti tinggal 2 dikali 0,024. Jadi 0,048 mol per detik. Jadi jawabannya adalah ini, 0,096 mol per second dan 0,048 mol per second.